Mimpi terakhir di ruang otopsi. Kisah horor koas Dinda di Rumah Sakit Jawa Timur. Pertemuan pertama di dunia lain. Menjadi dokter adalah impian banyak orang, tapi tak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan diri untuk apa yang akan dihadapi di dunia nyata. Begitulah yang dirasakan Dinda, mahasiswi kedokteran yang baru saja memasuki masa koasisten di salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Timur. Masa-masa ini seharusnya penuh dengan pembelajaran dan pengalaman medis yang berharga. Namun, Dinda tak pernah menyangka bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam mimpi buruk yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Malam itu, Dinda mendapatkan jadwal jaga malam di ruang otopsi. Biasanya, jaga di ruang otopsi bukanlah hal yang terlalu berat. Jenazah yang datang di malam hari jarang, dan kebanyakan hanya butuh pemeriksaan rutin. Namun, suasana di ruang otopsi selalu saja membuat bulu kuduk berdiri. Bau formalin yang menyengat, lampu neon yang berkedip pelan, serta kesunyian yang menusuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Dinda mencoba menenangkan dirinya dengan membaca buku medis yang ia bawa. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa kantuk mulai menyerang. Suara detak jam dinding terdengar semakin lambat, dan kelopak matanya mulai berat. Akhirnya ia memutuskan untuk memejamkan mata sejenak di kursi plastik di sudut ruangan. Namun, tidur Dinda malam itu bukan tidur biasa. Dalam mimpinya, ia menemukan dirinya berdiri di lorong rumah sakit yang gelap dan dingin. Cahaya redup dari lampu-lampu tua memantul di lantai yang basah, menciptakan bayangan aneh di dinding. Saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat sosok pemuda berdiri membelakanginya. Pemuda itu memakai hoodie abu-abu yang lusuh dan celana seragam SMP. "Dek, kamu ngapain di sini sendirian?" tanya Dinda dalam mimpi itu. Suaranya menggema di lorong yang sepi. Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan-lahan menoleh ke arah Dinda. Wajahnya pucat, mata kosong tanpa ekspresi, dan bibirnya seperti berbisik sesuatu, meski Dinda tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam. Udara di sekitar Dinda terasa berat, seperti ada yang menekannya dari segala arah. Detik berikutnya, pemuda itu melangkah mendekat dengan gerakan lambat namun pasti. Semakin dekat ia datang, semakin jelas Dinda melihat luka lebam di leher pemuda itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menjeratnya dengan kuat. Seketika Dinda terbangun dari tidurnya, terengah-engah dan berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Matanya menyapu ruangan untuk memastikan dirinya benar-benar bangun. Ruang otopsi itu masih sama, dengan bau formalin yang menusuk dan lampu neon yang berkedip. Tapi perasaan aneh dari mimpinya belum juga hilang. Sebelum Dinda sempat menenangkan diri, suara ketekan keras di pintu ruang otopsi membuatnya melonjak dari kursi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu.
dan menemukan dua petugas rumah sakit yang membawa berangkar dengan sebuah jenazah baru. Jenazah dari kecelakaan lalu lintas, ujar salah satu petugas singkat. Korban laki-laki, anak SMP. Mendengar kata-kata itu, darah Dinda langsung berdesir. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia memandang kantong jenazah berwarna hitam pekat itu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengangguk pelan dengan mempersilahkan mereka meletakkan jenazah di meja otopsi. Setelah petugas pergi, Dinda berdiri terpaku di depan jenazah tersebut. Entah mengapa, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka resleting kantong jenazah itu perlahan. Saat wajah jenazah itu terlihat jelas, Dinda merasa lututnya lemas. Wajah pemuda itu sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya tadi. Di abu-abu, wajah pucat, dan bahkan luka lebam di lehernya. Semuanya persis sama. Dinda mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Tapi bagaimana mungkin ia bermimpi tentang pemuda ini sebelum jenazahnya datang. Saat Dinda masih berusaha memahami apa yang terjadi, tiba-tiba ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu neon di atas meja autopsi mulai berkedip-kedip lebih cepat, dan bau anyir darah bercampur dengan aroma yang aneh, seperti bau tanah basah. Dan kemudian Dinda mendengar sesuatu. Bisikan halus di telinganya. "Tolong aku." Dinda membeku di tempat. Ia memutar tubuhnya perlahan. Tapi tak ada siapa-siapa di ruangan itu, kecuali dirinya dan jenazah pemuda tersebut. Tapi bisikan itu terus berulang, semakin jelas dan semakin dekat. "Tolong aku." Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Dinda mendekati meja otopsi sekali lagi. Ia menatap wajah pemuda itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, yang ia lihat hanya wajah pucat tak bernyawa. Tapi mata pemuda itu perlahan-lahan terbuka. Dinda menjerit sekeras-kerasnya, mundur dan hampir jatuh saat melihat mata jenazah itu terbuka dan menatapnya dengan tatapan kosong. Namun anehnya, meski ketakutan, Dinda merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Mata pemuda itu terus menatapnya, lalu bibirnya yang pucat perlahan bergerak. Meski tidak ada suara, Dinda bisa membaca gerakan bibir itu dengan jelas. "Aku belum mati." Ketika pagi tiba, Dinda ditemukan pingsan di ruang otopsi oleh rekan koasnya yang datang untuk menggantikannya. Mereka segera membawanya ke ruang perawatan. Tapi Dinda tidak sadarkan diri selama berjam-jam. Saat akhirnya ia terbangun, tubuhnya masih gemetar dan matanya terlihat kosong. "Dinda mau kemana?" tanya salah tahu satu temannya. Namun Dinda hanya bisa berbisik, "Dia belum mati." Rekan-rekannya mengira Dinda hanya stres karena kelelahan. Tapi Dinda tahu betul apa yang ia alami malam itu bukanlah halusinasi.
Ia yakin ada sesuatu yang belum selesai dengan pemuda itu. Dan rasa penasaran itu, meskipun menakutkan, membuat Dinda bertekad untuk mencari tahu lebih jelas. Siapa pemuda itu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan kenapa ia meminta tolong kepada Dinda? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Dinda, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi. Namun ia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan membawanya ke dalam misteri yang lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah kejadian malam itu, Dinda tidak pernah lagi memandang ruang otopsi dengan cara yang sama. Setiap sudut ruangan itu, setiap bau formalin yang tercium, selalu mengingatkannya pada tatapan mata kosong pemuda itu. Tatapan yang seolah menembus jiwanya, memohon bantuan dari tempat di mana tidak ada kehidupan. Meski teman-temannya mencoba meyakinkan bahwa apa yang ia alami hanyalah akibat kelelahan dan stres, Dinda tahu betul itu bukan sekedar mimpi buruk. Dia benar-benar melihat sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang. Hari-hari berlalu, tapi Dinda tidak bisa mengusir rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa pemuda yang jenazahnya datang malam itu. Ia tahu rumah sakit menyimpan catatan setiap jenazah yang masuk, dan itu akan menjadi langkah awalnya. Sore itu, setelah menyelesaikan tugas koasnya, Dinda memberanikan diri untuk mengunjungi bagian administrasi rumah sakit. Ia berdalih ingin memeriksa catatan untuk kepentingan penulisan medis. Alasan yang cukup masuk akal agar petugas administrasi tidak curiga. Jenazah laki-laki kecelakaan lalu lintas usia sekitar 15 tahun. Datang malam 3 hari yang lalu, ujar Dinda sambil berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Petugas administrasi, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, memeriksa catatan di komputernya. Setelah beberapa menit, ia menemukan data yang dicari. Ini dia, katanya sambil memiringkan layar monitor agar Dinda bisa melihat. Nama almarhum Bayu Prasetya, usia 14 tahun, siswa kelas 2 SMP. Ditemukan tewas di pinggir jalan dekat jembatan tua di kawasan Kota Lama. Diduga korban tabrak lari. Dinda menelan ludah. Nama dan informasi itu terdengar biasa, tapi yang membuatnya merinding adalah lokasi kejadian. Jembatan tua di kawasan Kota Lama. Ia pernah mendengar tentang tempat itu ada cerita warga sekitar. Konon jembatan itu terkenal angker karena sering terjadi kecelakaan misterius di sana. Apakah keluarganya sudah mengambil jenazahnya? Tanya Dinda berusaha terdengar santai. Petugas itu mengangguk. Sudah, pagi setelah kamu jaga malam itu, ayah dan ibunya datang untuk mengurus pemakaman. Dinda berterima kasih sebelum meninggalkan ruangan. Namun hatinya semakin tidak tenang. Jika jenazah Bayu sudah dimakamkan, kenapa arwahnya masih gentayangan dan meminta tolong? Malam itu Dinda tidak bisa tidur. Wajah Bayu terus muncul dalam pikirannya. Tatapan kosong itu seolah menembus dinding pikirannya, memanggil-manggilnya untuk kembali. Akhirnya ia membuat keputusan. Besok pagi, ia akan pergi ke jembatan tua di Kota Lama.
Ia ingin melihat sendiri tempat di mana Bayu ditemukan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian pemuda itu. Dan Dinda merasa ia adalah satu-satunya orang yang bisa menemukan jawabannya. Pagi harinya, Dinda berangkat sendiri menuju jembatan tua itu. Lokasinya berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Jembatan itu tampak tua dan kusam, dengan cat yang mengelupas dan besi-besi berkarat. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang airnya berwarna keruh. Saat Dinda berdiri di tengah jembatan, ia merasakan hawa dingin yang aneh, meskipun matahari bersinar terang. Ia mencoba membayangkan bagaimana Bayu ditemukan di sini, sendirian. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan, dengan luka lebam di lehernya. Tiba-tiba, Dinda merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin yang bertiup pelan, membawa bau tanah basah yang aneh. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, bisikan itu kembali. "Tolong aku." Dinda membeku di tempat. Suara itu sama seperti yang ia dengar di ruang otopsi. Perlahan, ia memandang ke ujung jembatan, dan di sana sosok Bayu berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan luka di lehernya masih terlihat jelas. "Bayu," bisik Dinda, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok Bayu menatap Dinda sejenak sebelum menunjuk ke arah bawah jembatan. Tanpa berkata-kata, tubuhnya perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Dinda tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus turun ke bawah jembatan. Dengan hati-hati, Dinda menuruni lereng curam menuju dasar jembatan. Semak-semak liar menghalangi jalannya, dan bau anyir semakin kuat saat ia mendekat. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan di dekat salah satu pilar jembatan. Sebuah kain seragam SMP yang berlumuran darah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah jejak tali plastik di sekitar kain itu. Seolah-olah seseorang telah mencoba menjerat sesuatu di sana. Dinda merasa bulu kuduknya berdiri. Ini bukan kecelakaan. Bayu tidak ditabrak, dia dibunuh. Dinda kembali ke rumah sakit dengan pikiran penuh kecurigaan. Ia memutuskan untuk menghubungi salah satu temannya di bagian forensik, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hasil otopsi Bayu. "Waktu otopsi, ada yang aneh," kata temannya, Raka. "Luka di tubuhnya enggak cocok sama kecelakaan biasa. Ada bekas cekikan di lehernya, dan memar di tangan yang kayaknya tanda dia melawan sebelum mati." Dinda merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Semua bukti menunjukkan Bayu adalah korban pembunuhan. Tapi siapa yang membunuhnya? Dan kenapa arwah Bayu muncul di mimpinya? Malam itu, Dinda kembali berjaga di ruang otopsi. Ia tahu arwah Bayu belum tenang, dan ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk mengungkap kebenaran. Saat malam semakin larut, Dinda memejamkan mata, berharap Bayu akan muncul lagi dalam mimpinya. Dan benar saja, saat Dinda tertidur, ia kembali berdiri di lorong rumah sakit yang gelap. Bayu berdiri di ujung lorong, kali ini lebih dekat, dan matanya menatap Dinda dengan intensitas yang berbeda. "Dia temanku,"
bisik Bayu. "Dia yang membunuhku." Dinda terbangun dengan napas terengah-engah. Kata-kata Bayu terngiang jelas di kepalanya. Temannya? Siapa teman yang dimaksud Bayu? Apakah ada orang yang dikenal Bayu yang terlibat dalam kematiannya? Dinda tahu misteri ini belum berakhir. Ia harus menemukan siapa pembunuh Bayu sebelum semuanya terlambat. Tapi semakin ia menggali kebenaran, semakin ia menyadari bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mengintainya. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa keluar dari mimpi buruk ini hidup-hidup. Dinda tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi dengan wajah Bayu yang terus menghantui dan kata-katanya yang terngiang di telinga. "Dia yang membunuhku." Siapa yang dimaksudnya? Teman? Seorang teman bisa begitu kejam? Dinda merasakan gugup dan ketakutan yang semakin mendalam. Ia tahu dirinya terlibat dalam sebuah misteri yang lebih gelap daripada yang ia duga sebelumnya. Malam itu, Dinda kembali bekerja di ruang otopsi. Rasa takut yang menggerogoti jiwanya tidak bisa dihentikan. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan Bayu terus terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Ia harus mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Setelah memastikan ruang otopsi kosong, Dinda membuka kembali catatan otopsi Bayu yang ia ambil dari Raka, temannya di bagian forensik. Ada yang aneh, dan ia merasa semakin dekat dengan jawaban. Luka cekikan di leher Bayu, memar di tangan dan tubuh bagian atas, semua menunjukkan pertahanan diri. Tanda-tanda bahwa Bayu berusaha melawan sebelum akhirnya nyawanya diambil. Namun yang paling mencolok adalah hasil tes forensik lainnya. Bayu ternyata memiliki sisa-sisa darah yang tidak cocok dengan jenis darahnya. Darah itu lebih gelap, lebih kental, dan tidak bisa dijelaskan dengan cara medis biasa. Semua ini menunjukkan bahwa Bayu dibunuh dengan cara yang lebih kejam dan hati-hati, dan darah yang ada di tubuhnya adalah darah seseorang yang mengenalnya dengan sangat baik. Tapi siapa? Saat Dinda menenungkan petunjuk-petunjuk itu, ia mendengar suara pintu ruang otopsi terbuka dengan pelan. Dinda menoleh, dan yang ia lihat adalah sosok Raka, temannya dari bagian forensik. "Raka?" tanya Dinda, kaget melihat temannya tiba-tiba muncul di sana. "Aku khawatir, Dinda," jawab Raka dengan suara rendah. "Aku sudah memeriksa lebih lanjut. Ada sesuatu yang tak beres dengan catatan yang ada tentang Bayu. Tapi kamu harus berhati-hati." Dinda merasa ada yang aneh dengan nada bicara Raka, dan rasa curiga mulai menyelimuti dirinya. "Apa maksudmu, Raka?" tanya Dinda perlahan. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, "Aku rasa Bayu dibunuh oleh salah satu teman dekatnya Dinda." Dinda terkejut, tubuhnya bergetar. Tapi siapa? Apa yang membuatnya berpikir begitu? Aku pernah lihat Bayu beberapa kali keluar bersama Reza, teman sekelasnya. Mereka dekat banget. Tapi sejak beberapa minggu sebelum kecelakaan itu, mereka jadi aneh. Reza sering menghindari Bayu dan tambah gelisah, kata Raka sambil menatap Dinda dalam-dalam. Malam itu,
Setelah jenazah Bayu masuk, aku periksa dengan seksama dan menemukan bekas luka di tangan Risa. Bekas yang menyerupai gesekan tali, seperti yang ada di leher Bayu. Dinda terdiam, mulutnya kering. Ini semakin nyata, namun juga semakin menakutkan. Risa yang selama ini ia anggap tidak terlibat dalam hal apapun, ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Bayu. Apa yang terjadi pada Risa setelah itu? Tanya Dinda dengan cemas. Raka menggelengkan kepala. Itulah masalahnya. Setelah malam itu, Risa hilang. Sepertinya dia tahu kalau dia sudah terlalu dekat dengan rahasia yang bisa membongkar semuanya. Kami tidak bisa menemukan dia. Dan kalau dia tidak segera ditemukan, dia akan terus menghindari semua orang. Ini tidak akan berhenti begitu saja, kata Dinda memotong kalimat Raka. Tiba-tiba, Dinda merasakan sesuatu yang tak biasa. Suasana di ruang otopsi itu berubah menjadi semakin dingin. Udara terasa semakin berat, dan bau tanah basah yang menyengat kembali memenuhi hidungnya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang penuh kemarahan dan kesedihan. Tolong aku. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dinda menoleh. Ia melihat bayangan Bayu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan wajah yang tampak marah dan penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi, Bayu? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Bayu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah meja otopsi, dan kemudian menatap Dinda dengan tatapan yang penuh harapan. Risa, bisik Bayu, suara itu nyaris tak terdengar, tapi Dinda bisa merasakannya. Risa yang membunuhku. Tiba-tiba bayangan Bayu menghilang. Dinda merasa tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaga meninggalkan dirinya. Dinda tahu sekarang, ia harus segera mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Ia bergegas keluar dari ruang otopsi dan langsung menuju rumah Risa. Ia harus menemui teman lama Bayu itu. Karena perasaan Dinda berkata bahwa semua jawaban ada padanya. Sesampainya di rumah Risa, Dinda melihat pintu depan terbuka sedikit. Ia merasa jantungnya berdegup kencang saat melangkah maju, masuk ke dalam rumah yang sepi. Semua lampu dimatikan, dan bau lilin yang tersium memberikan kesan seram di dalam rumah. Di ruang tengah, Dinda menemukan Risa duduk dengan wajah pucat, mata yang kosong, dan tubuh yang kaku. Di meja di depannya terdapat sebuah foto Bayu yang terbakar sebagian. Risa, kenapa kamu lakukan itu? Tanya Dinda dengan suara hampir tak terdengar. Risa menoleh, matanya kosong. Namun ada sesuatu yang tajam di balik tatapannya. Dia mengancamku. Bayu tahu aku berhutang pada orang yang salah, Dinda. Aku tak punya pilihan selain menyingkirkannya. Aku tidak bisa membiarkan rahasia itu terbongkar. Dinda merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana keserakahan dan ketakutan bisa mengubah seseorang yang awalnya baik menjadi begitu gelap. Dia tidak seharusnya mati, kata Dinda dengan suara bergetar, menatap foto Bayu yang terbakar di meja. Akhirnya,
Resa mengaku segala sesuatu yang telah terjadi. Kematian Bayu adalah akibat dari perselisihan yang tidak terduga. Keputusan bodoh Resa yang berujung pada penyerangan terhadap teman baiknya. Pembunuhan itu dilakukan dengan tangan kosong dan emosi yang tak terkendali, yang kini membebani Resa dengan rasa bersalah yang tak bisa dilepaskan. Resa akhirnya menyerah kepada pihak berwajib setelah pengakuannya. Bayu yang kini telah mendapatkan keadilan bisa beristirahat dengan tenang, dan arwahnya pun akhirnya dapat pergi. Dinda meskipun lega, masih merasa ada sesuatu yang tetap mengganggu dirinya. Pengalaman di ruang otopsi dan pertemuan dengan arwah Bayu akan terus menghantui dirinya sepanjang hidup. Tapi setidaknya kini ia tahu bahwa ia telah membantu arwah yang terjebak di dunia antara hidup dan mati untuk menemukan kedamaian yang sudah lama hilang.